Sebuah bangsa yang besar tidak hanya dibangun dari cerita-cerita indah, tapi juga dari air mata duka, darah, perjuangan, dan sorak kemenangan yang mengguncang dunia. Indonesia sudah melewati begitu banyak badai, mulai dari malam-malam mencekam yang mengubah arah sejarah, runtuhnya rezim yang puluhan tahun berkuasa, hingga duka terdalam yang membuat seluruh dunia ikut menangis bersama kita. Namun, dari setiap peruntuhan itu, bangsa ini selalu punya cara untuk bangkit, mewujudkan dunia, dan mengukir tinta emas yang bikin kita bangga terlahir sebagai orang Indonesia. Di video kali ini, kita akan melintasi waktu, menyaksikan kembali 10 kejadian paling membekas dan tak akan pernah dilupakan oleh bangsa Indonesia. Bersiaplah karena beberapa di antaranya akan membuat bulu-bulu kamu merinding. Kita mulai dari detik-detik paling sakral yang mengubah takdir bangsa ini selamanya. Jumat pagi 17 Agustus 1945, di bawah kepungan situasi yang serba tidak pasti pasca kekalahan Jepang, halaman rumah di Pegangsaan Timur nomor 56 menjadi saksi bisu. Dengan suara yang tegas namun bergetar menahan haru, Soekarno didampingi Muhammad Hatta membacakan secari kertas yang ditulis tangannya. Hanya butuh waktu kurang dari 1 menit untuk membacakannya, tapi efeknya mengguncang dunia. Pagi itu pada pukul 10:10, sebuah bangsa baru terlahir. Indonesia resmi merdeka, lepas dari belenggu penjajah dan siap menentukan nasibnya sendiri. Baru seumur jagung menetap kemerdekaan, Indonesia langsung diuji oleh pertempuran tentara sekutu, pemenang Perang Dunia Kedua. Surabaya diultimatum untuk menyerah atau dihancurkan. Namun, mereka salah menilai mental bangsa ini. Lewat siaran radio, bagikan takbir dan orasi berapi-api dari Bung Tomo berhasil membakar darah arek-arek Surabaya. Modal nekat dan beruncing, serta keberanian tanpa batas, warga sipil nekat melawan tentara modern bersenjata lengkap. Mundur ke tahun 1962, di mana Indonesia membuktikan diri bahwa negara yang baru merdeka pun bisa bikin dunia takjub. Dipimpin oleh visi raksasa Bung Karno, Indonesia nekat menjadi tuan rumah Asian Games yang keempat. Demi menyambut tamu-tamu internasional, Jakarta disulap besar-besaran, stadion utama Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, hingga TVRI lahir dari ambisi besar ini. Inilah proyek mercusuar. Banyak negara melakukan kita, tapi Indonesia menjawabnya dengan kesuksesan luar biasa. Bukan cuma berhasil menyelesaikan pesta olahraga termegah di Asia, kontingen Indonesia juga mengamuk dan finish di peringkat kedua dunia. Dari gemerlap prestasi di panggung dunia, Indonesia seketika terseret ke dalam satu lembaran yang paling hitam dan kelam dalam sejarahnya. Malam 30 September 1965 jadi awal dari pergolakan hebat yang mengubah arah bangsa selamanya. Gugurnya para perwira TNI Angkatan Darat dalam sebuah peristiwa penculikan kilat memicu efek domino yang luar biasa dahsyat. Tegangan politik meroket, konflik horizontal pecah di berbagai daerah, hingga puncaknya runtuhnya rezim Orde Lama dan lahirnya era Orde Baru. Tahun 1976, Indonesia melakukan sebuah lompatan teknologi luar biasa yang membuat dunia internasional terkagum. Bagi negara kepulauan yang sangat luas, menyatukan komunikasi dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang paling mustahil saat itu. Namun, Indonesia menolak batasan tersebut. Pada 8 Juli 1976, satelit Palapa A1 resmi diluncurkan ke angkasa dari Tanjung Canaveral, Amerika Serikat. Langkah super visioner ini menjadi Indonesia sebagai negara berkembang pertama di dunia dan negara ketiga di bumi setelah Amerika Serikat dan Kanada yang punya satelit komunikasi domestik sendiri. 10 Agustus 1995, langit Bandung menjadi saksi bisu dari puncak kejeniusan anak bangsa yang berhasil mengguncang industri dirgantara dunia. Dipimpin langsung oleh sang maestro Baharudin Yusuf Habibie, pesawat N250 Gatotkaca resmi melakukan penerbangan perdananya. Ini bukan sekedar pesawat biasa, melainkan pesawat komersial canggih yang murni dirancang dan dibangun oleh tangan-tangan putra dan putri Indonesia sendiri. Saat roda pesawat itu terangkat dari landasan dan terbang dengan mulus, air mata haru seluruh negeri pun pecah. Momen ini adalah pembuktian mutlak kepada dunia
bahwa bangsa Indonesia tidak hanya bisa menjadi konsumen, tapi juga mampu memproduksi teknologi tinggi yang diakui secara global. Mei 1998, sebuah titik balik yang paling krusial yang menguji ketahanan Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi. Dihantam krisis moneter yang hebat, amarah rakyat dan gelombang protes mahasiswa di seluruh penjuru negeri tak lagi terbendung. Di tengah situasi yang mencekam, pertumpahan darah dan air mata, sejarah baru justru sedang ditulis. Puncaknya terjadi pada tanggal 21 Mei 1998, ketika Presiden Soeharto resmi mengumumkan pengunduran dirinya setelah 32 tahun berkuasa. Runtuhnya rezim Orde Baru ini menjadi gerbang lahirnya era reformasi. Sebuah momentum mahal yang membuka keran kebebasan berpendapat yang kita nikmati hingga hari ini. 26 Desember 2004, bumi berguncang hebat dan gelombang tsunami raksasa meluluhlantakkan Serambi Mekah. Hanya dalam hitungan menit, ratusan ribu nyawa tiada, dan jutaan orang kehilangan segalanya dalam duka terdalam yang pernah dialami bangsa ini. Namun, di tengah puing-puing kehancuran dan keajaiban berdirinya Masjid Raya Baitur Rahman, sebuah keajaiban lain justru lahir. Bencana ini meluluhkan semua perbedaan ego politik dan memicu gerakan solidaritas kemanusiaan terbesar di abad 21. Seluruh warga Indonesia bersatu dan dunia internasional datang untuk membantu. Aceh tidak berjalan sendirian. Dari air mata inilah kita membuktikan kekuatan asli dari kata kemanusiaan. Setelah menanti selama 56 tahun, Indonesia kembali dipercaya menjadi epicentrum olahraga Asia dan Asian Games 2018. Dan kali ini kita benar-benar mengguncang dunia. Mulai dari upacara pembuka yang super megah, hingga aksi nekat para atlet di lapangan yang bikin seisi stadion merinding. Setengah tensi politik dalam negeri yang saat itu sedang panas-panasnya, olahraga justru menjadi pemersatu. Momen pelukan ikonik dua tokoh bangsa dalam dekapan merah putih menjadi bukti indahnya persatuan. Indonesia sukses besar penyelenggaraan dan kontingen kita mengamuk dengan finish di peringkat 4 besar Asia. Sebuah momen emas di mana kita semua berteriak kompak. Kita tutup kompilasi ini di tahun 2022, saat mata seluruh dunia tertuju pada Pulau Dewata Bali. Di tengah situasi global yang sangat tegang karena perang geopolitik dan pemulihan pasca pandemi, Indonesia memegang tongkat presidensi G20. Banyak pihak meragukan pertemuan ini akan menghasilkan kesepakatan. Namun, diplomasi Indonesia berhasil mematahkan prediksi tersebut. Para pemimpin negara-negara terkuat di bumi berkumpul, duduk bersama dalam balutan kain batik dan berhasil menelurkan deklarasi damai. Lewat momen ini, Indonesia membuktikan kelasnya di panggung internasional. Bukan lagi sekedar penonton, melainkan jembatan perdamaian dunia yang sangat disegani. Itulah 10 kejadian luar biasa yang telah mengukir wajah Indonesia hari ini. Dari setiap tetes air mata duka hingga gemuruh sorak kemenangan, sejarah telah membuktikan suatu hal. Bangsa ini terlalu kuat untuk hancur dan terlalu besar untuk disepelekan. Kita adalah bangsa yang tangguh, yang selalu punya cara untuk bangkit dan bersatu kembali seberat apapun badainya. Jangan lupa untuk klik tombol like, share video ini ke teman-teman kamu, dan pastikan subscribe biar kamu gak ketinggalan video seru lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.